Semoga pada berkah semua. Para jamaah sekalian, kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Asmari. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-istiqlal fi biladina Indonesia. Indonesia kan ya? Bijihadi suhada wa bisyahidi mujahidina fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayuhal hadirun, jamaah majlis zikir wa ta'lim Porsila yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para alim ulama, para asatijah, wabil khusus yang saya hormati Abuya Kiai Haji Jawad Abdul Khair yang telah memberikan pelajarannya kepada kita sekalian, dan sekaligus juga beliau merupakan presiden daripada Porsila beserta pengurusnya. Kita doakan beliau dan juga pengurusnya supaya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah ilmunya, sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah mengajak kita untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian yang saya hormati para asatijah, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, yang pasti tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kemudian juga yang saya hormati Sohibul Musholah. Saya punya orang tua juga tadi yang telah memberikan sambutan, Bapak Haji Ahmad, supaya sehat walafiat, panjang umurnya, kemudian juga berkah ilmunya beserta keluarga besarnya tentunya. Para pejabat, bapak, para tokoh sekalian yang hadir, yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini, lepas daripada subuh, kita dari berbagai tempat, wilayah, daerah hadir kumpul bersama di sini dalam tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu. Duduk bersama guru, bersama saudara, bersama tetangga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Porsila yang saya hormati, tepatnya pada bulan ini Agustus, tepatnya pada tanggal 17 di tahun 1945,
77 tahun yang lalu orang-orang tua kita pada ketika itu dalam keadaan bersuka cita karena ada berhasil dalam upaya memproklamirkan kemerdekaan negerinya, negeri kita, negeri Indonesia. Dalam upaya yang maksimal, dalam keyakinan yang penuh. Saya bicara begini karena kebetulan bertepatan bulan Agustus pada acara 17 Agustusan. Jadi masalah pengajian biarkan saja sesuai dengan koridornya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ustadz Ismail beberapa 2 minggu yang lalu. Kita nggak boleh mencampuri dari apa yang diajarkan. Kalau bertanya, bertanya saja. Jadi saya bicara pada hal yang lain yang berkenaan dengan suasana sekarang ini. Karena kenapa masalahnya kurang etika, kurang ada. Kalau kita mencampuri dari apa yang diajarkan oleh guru. Padahal dalam kondisi pada waktu itu sukacita, kita memproklamirkan dengan penuh keyakinan, harus yakin. Kenapa? Karena kita harus merdeka. Karena tidak ada lagi yang merupakan satu kesempatan pada ketika itu. Karena Jepang pada waktu itu dalam kondisi lemah dalam serangan sekutu. Dalam kondisi lemah dalam serangan sekutu, maka dimanfaatkan oleh orang-orang tua kita pada waktu itu untuk memproklamirkan daripada kemerdekaan. Didorong pada waktu itu kita punya RI 1 pun ragu. Proklamirkan enggak, bacakan enggak, untuk kita umumkan enggak kemerdekaan, ragu. Tapi didorong oleh para alim ulama, oleh para habaib, harus diumumkan kemerdekaan, harus diproklamirkan kemerdekaan. Kalau tidak diproklamirkan pada saat itu karena dia dalam kondisi lemah, maka pada akhirnya Jepang itu marah. Marahnya karena dia memerdekakan sendiri. Sementara pada waktu itu Jepang menawarkan daripada kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang ditawarkan oleh Jepang tentunya dengan syarat membantu Jepang. Membantu Jepang dalam upaya menyerang daripada sekutu. Jepang lemah karena dibom. Dia punya kota, 2 kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada pelajarannya seperti itu yang saya baca, yang saya dapat. Dalam kondisi seperti itu makanya diupayakan maksimal supaya diumumkan, dibacakan proklamasi kemerdekaan. Merdekalah kita. Akhirnya bergembira, bersukacita. Meskipun pada waktu itu dalam tekanan, ditekan. Upaya yang maksimal tanpa putus, karena kita itu sudah bosan dan segala macam. Karena tidak ada Pak negara yang dijajah selama 500 tahun. Ada nggak negara yang dijajah selama 500 tahun? Nggak ada, kecuali Indonesia. Ada yang bilang 3,5, tapi saya katakan 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Dari tahun 1447 kita dijajah tuh oleh Portugis sampai dengan 1596. Berarti 150 tahun dijajah sama Portugis. 150 tahun. Dari 1447 ke 1596. Pada waktu itu namanya bukan Belanda, bukan Indonesia, tapi masih Hindia. Karena Indonesia tuh punya perubahan nama 8 kali Pak.
8 kali perubahan punya nama. Hindia, Pulauan, kepulauan. Tahun 78 itu masih nama yang pertama adalah Dwivantara. Tahun 78, Dwivantara, negara kepulauan. Yang kedua berubah di tahun 1336 menjadi Nusantara. Jadi Dwivantara menjadi Nusantara. Sampai dengan datangnya Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama tahun 1447 menjajah kita itu Portugis sampai dengan 1596. 150 tahun. Setelah itu menyusul pergantian penjajahan, yaitu dengan bangsa Belanda dari tahun 1591 ke 1943. Namanya diganti lagi, bukan Hindia tapi Hindia Belanda. Indonesia belum ada, Pak. Jadi Hindia Belanda karena dalam penguasaan Belanda. Nah, pada tahun 1943 dijajah lagi kita oleh Jepang sampai dengan 1945 dengan nama Toindo. Belum Indonesia, Toindo. Toindo itu nama Indonesia. Sebelum Indonesia adalah Toindo yang dikasih nama oleh Jepang. Nah, setelah tahun 45 Hiroshima dibom dan Nagasaki oleh sekutu. Kesempatan itu untuk memproklamirkan kemerdekaan dibacakan, maka menjadi Indonesia. Alhamdulillah, pada akhirnya kita merdeka. Sukacita kita. Kenapa persoalannya? Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Harus dihapuskan. Itu merupakan satu tekad upaya untuk mengusir daripada penjajah. Berapa banyak kita punya orang-orang tua, ratusan ribu bahkan jutaan, mereka menjadi korban nyawa-nyawa kita, nyawa-nyawanya untuk mempersembahkan kepada kemerdekaan. Berapa banyak harta-harta yang dikeluarkan sebagai pengorbanan untuk dikorbankan untuk kemerdekaan. Dan segala macam penindasan-penindasan jiwa dan raga yang merupakan penyiksaan tanpa peri kemanusiaan. Sebagai pengorbanan kita punya orang-orang tua. Orang tua kita yang telah berjuang sedemikian besar sampai akhirnya merdeka. Apakah kita isi dengan percuma begitu saja? Yang sekarang ini sudah 77 tahun. Kalau umpamanya dibilang umur, siapa yang umur 77 tahun? Ini Pak Ahmad. Udah bukan lagi remaja, dewasa, tua, aki-aki. Masa aki-aki masih belajar aja untuk berdemokrasi? Masa aki-aki istilah kata untuk macam-macam kepada negeri ini dengan upaya pengkhianatan dengan segala macam yang pada akhirnya merugikan daripada negeri kita. Dikasih kesempatan tapi mengkhianati dengan memanfaatkan segala peluang-peluang mestinya buat kita rakyat, tapi dimanfaatkan pribadi. Ini pengkhianatan. Kasihan kita punya pejuang para pendahulu, dan kita harus berterima kasih kepada mereka sebagai akhlak, sebagai adab, sebagaimana yang dikatakan oleh hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yashkurin nas falam yashkurillah."
Tidak dikatakan kita bersyukur kepada manusia, kecuali dan bersyukur pada manusia, dan dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashkurillah, fala yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur sama siapa? Bersyukur pada mereka, orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah menciptakan kemerdekaan ini dengan berbagai macam pengorbanan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan berbagai macam kelebihan, kebisaan, kemampuan, ilmu kita untuk supaya kita dapat memberikan manfaat. Jangan sampai kita ini yang dikatakan negara yang kaya dengan segala SDA, tapi dikelola oleh asing. Kenapa kita tidak kelola sendiri dengan pengetahuan ilmu yang ada? Dengan demikian semuanya SDA kita sesuaikan dengan SDM kita manfaatkan untuk supaya kita dapat memberi manfaat kepada bangsa dan negara, sehingga kita pun lahir menjadi sebaik-baik manusia yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jamaah Porsila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kita berdoa kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, apalagi mereka yang telah mengukir sejarah pada negeri ini, supaya diberikan ampunan, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratin Nabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.